warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa di dunia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari dosen kamu Muhammad Syarif MPDI dengan mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Di sini saya akan membaca soal yang terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengalami masa kejayaan selama lebih dari 800 tahun, Islam mengalami kemunduran. Yang pertama, jelaskan faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Apa yang terjadi pada dunia Islam pada saat mengalami kemunduran? Dan di sini saya akan menjawabnya. 3, 2, Dengan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Yang seperti yang kita ketahui, kemajuan peradaban Islam berasa sangat pesat pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova, serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian pada masa klasik atau pertengahan sekitar 1200 Masehi hingga 500 Masehi, peradaban Islam ini mengalami kemunduran, mengelemahnya kekuatan politik, dan diawali dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Penyerangan kota Baghdad oleh Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan menjadi awal kemunduran Islam. Setelah melakukan Baghdad, bangsa Mongolia kembali melakukan kerajaan Islam lainnya seperti Nablus, Gaza, Syirah, dan wilayah lainnya. Pada abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya ialah invasi Kristen di Eropa, tempatnya di Spanyol. Sedangkan di Mesir, para khalifahnya hidup kemewahan. Adanya konflik internal itu juga menandai kemunduran peradaban Islam. Faktor peradaban Islam yaitu terdapat 3 faktor. Penyebabnya ada 3 faktor kemunduran peradaban Islam, yaitu yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu kelompok etnis atau non-Arab merusak perdamaian karena kalah dalam pemberian istilah kepada para mukhalaf. Yang kedua, permasalahan ekonomi. Saat itu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadi kesulitan ekonomi yang mempengaruhi bidang politik dan militer. Yang ketiga, sistem pemeliharaan kekuasaan yang tidak jelas. Salah satunya karena ada perebutan kekuasaan oleh ahli waris serta kepemimpinannya tidak jelas. Faktor lainnya kemunduran Islam lainnya yang selain 3 faktor yang tadi, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Yakni yang pertama, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Pada perang salib yang terjadi 1096 hingga 1270 dari serangan Mongolia, penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung besar. Hal ini menyebabkan penduduk tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Dan yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat mengalami berlangsung dengan baik, kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pas
perdagangan di negara Islam dikuasai oleh negara Barat. Apa yang terjadi pada dunia Islam pada saat mengalami kemunduran? Yang pertama, dinasti Han pada peradaban Islam pada penguasa dinasti Han yang memperhatikan ilmu pengetahuan, yaitu Mahmud Qaza. Mahmud Qaza adalah Raja Iran yang pertama beragama Islam, sehingga mau membangun kembali peradaban Islam dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Selain itu, Mahmud Qaza juga membangun perpustakaan, laboratorium, penelitian, dan beberapa gedung lainnya, seperti dengan gedung dinasti Ikang terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti kerajaan Jahilah di Baghdad, kerajaan Sangalia di France, dan kerajaan Muzaffarid. Menjelang akhir abad ke-14, dinasti Ikhyan berada di bawah kekuasaan Timur Lins yang lebih kejam dari pendahulunya, dan selalu melakukan penaklukan dengan pembantaian serta penghancuran fasilitas Islam. Peradaban Islam Mesir dan Spanyol. Pada masa abad pertengahan Islam di Mesir dikuasai oleh Jazim Mahmud yang mengalami kemajuan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan arsitektur. Perkembangan ilmu ini kemudian melahirkan beberapa ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Kholikan, Ibnu Toghori-Riparti, Nasir al-Din al-Tunsi, dan Abu Anfarad, dan Abu Hasin Ali an-Nafis. Meskipun ternyata pernah menghancurkan tentara Mongol dan pasukan salib, dinasti ini akhirnya hancur. Sikap pemimpinan dan gaya hidup yang royal serta dan memperhatikan perkembangan kerajaan membuat dinasti yang ini di Spanyol berperang antara dinasti Islam dengan raja-raja Kristen. Ketika dinasti Islam sibuk berseteru, raja-raja Kristen bersatu sehingga para penguasa Islam pun dikalahkan. Pada awal abad ke-17, kejayaan Spanyol pun mulai resmi berakhir. Dan masa 3 kerajaan besar setelah masa kemunduran, umat Islam hari-hari masih berusaha bangkit, dibuktikan dengan adanya 3 dinasti besar. Di dinasti besar yang dimaksud itu Turki, Utsmani, Safavidah di Rusia, dan Mughal di India. Periode ini kerap disebut masa 3 kerajaan besar yang terdiri dari simbol peradaban Islam setelah runtuhnya Baghdad. Turki Utsmani bersama Safavidah dan Mughal menjadi pilar kebangkitan peradaban Islam. Meski demikian, eksistensi ketiganya tidak berlangsung lama, di mana Safavidah dan Mughal terlebih dahulu runtuh pada abad ke-18. Ketiga kerajaan tersebut runtuh atas akibat kerusakan pemerintah yang merosotnya para pemimpinnya. Pada pertengahan Islam bukan hanya mundur, namun kekuatan militer dan lainnya dalam hal pengetahuan. Salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, pada masa kemunduran tidak ada seseorang cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berhasil tampil mengagumkan sebagai para pelopor kejayaan Islam di era klasik. Dan demikian dari jawaban UAS saya. Jika ada yang salah atau yang kurang tepat atau percakapan saya kurang jelas, ucapan saya kurang telatur atau berbeda, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.